Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Jenazah Rina Keadaan Hamil. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu hujan turun dengan deras ketika kami berdiri di pemakaman tua menunggu petugas menggali kembali makam seorang gadis bernama Rina. Gadis tewas di kamarnya 3 bulan lalu dan kematiannya segera dianggap sebagai bunuh diri. Namun, belakangan keluarganya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Hasil pemeriksaan pribadi yang menunjukkan bahwa Rina kemungkinan sedang hamil saat meninggal. Kejanggalan ini memaksa pihak berwenang untuk melakukan otopsi ulang. Ayah Rina, Pak Joko, adalah orang yang pertama kali mendesak polisi untuk membuka kembali kasus ini. Ibunya, Bu Sari, tampak lebih pasrah, tetapi ketakutan jelas terpancar dari mata adik laki-laki Rina. Aldi hanya diam menatap tanah dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kami semua menunggu dengan perasaan campur aduk, penasaran, takut, dan gelisah ketika petugas akhirnya berhasil mengangkat peti dari dalam tanah. Sesuatu yang aneh langsung terlihat. Kayu peti mati itu tampak rusak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Namun yang kami lihat di dalamnya bukan jasad Rina, seperti yang kami duga. Yang ada hanyalah kain kafan yang sobek dan kosong. Tubuh Rina menghilang di sekitar makam. Polisi mulai mengintegrasi petugas pemakaman dan keluarga korban. Siapa yang bisa mencuri jasad Rina? Dan lebih penting lagi, kenapa? Penyelidikan dimulai. Polisi menanyai dokter yang melakukan otopsi pertama kali, tetapi tidak ada yang mencurigakan dalam laporannya. Namun, ketika mereka memeriksa ulang rekaman CCTV di sekitar area pemakaman, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Beberapa minggu setelah pemakaman, seseorang terekam datang ke makam Rina di tengah malam dan menggali sesuatu dengan cepat sebelum pergi terburu-buru. Ketika polisi memperjelas rekaman tersebut, wajah orang itu tampak samar, tetapi pakaian yang dikenakan terlihat jelas. Jaket berwarna hitam dengan lambang tertentu di bagian belakang. Aldi sejak awal terlihat gelisah, tiba-tiba menunduk dan menolak berbicara. Ayahnya langsung menatapnya tajam. "Aldi, apa yang kamu sembunyikan?" tanya Pak Joko. Dengan suara bergetar, Aldi akhirnya mengaku malam sebelum pemakaman Rina sempat berbicara dengannya dengan suara yang penuh ketakutan. Rina mengatakan bahwa seseorang mengancamnya, seseorang yang tak ingin rahasianya terbongkar. Aldi tak tahu siapa, tapi setelah kematian Rina, ia mulai curiga pada seseorang. Dimas, pacar kakaknya, yang dikenal sebagai pria berpengaruh di sekolah mereka. Dimas adalah anak seorang pejabat dan sering lolos dari berbagai masalah berkat koneksi keluarganya. Polisi segera mencari Dimas. Awalnya ia mengelak, tetapi setelah penyelidikan lebih dalam, terungkap bahwa Rina memang hamil dan ayah dari bayi dalam kandungannya adalah Dimas. Namun,
Hasil otopsi ulang menunjukkan bahwa ia tewas karena overdosis obat penenang yang berlebihan, sesuatu yang tak pernah ditemukan dalam laporan awal. Dimas akhirnya mengaku bahwa malam sebelum kematian Rina, ia datang ke rumahnya. Mereka bertengkar hebat karena Rina ingin mengatakan kepada keluarganya tentang kehamilan itu. Dimas yang panik dan takut karir serta reputasinya hancur memberikan obat penenang kepada Rina agar ia tenang. Namun ia tidak menyangka bahwa dosis yang diberikan terlalu tinggi. Takut ketahuan, Dimas bekerja sama dengan pamannya yang seorang dokter untuk menutupi jejak mereka, memasukkan laporan medis dan menyuap beberapa pihak agar kasus ini ditutup sebagai bunuh diri. Namun mereka tidak menyangka bahwa Aldi yang selama ini diam justru menjadi kunci dalam membuka misteri ini. Dan jasad Rina ditemukan di sebuah rumah kosong milik keluarga Dimas yang digunakan untuk menyimpan bukti-bukti kejahatan mereka. Polisi menemukan bahwa jenazahnya dipindahkan untuk menghindari penggalian ulang dan kemungkinan terbongkarnya bukti pembunuhan. Dengan terungkapnya fakta ini, keluarga Rina akhirnya mendapatkan keadilan. Namun, peristiwa ini meninggalkan trauma yang dalam bagi mereka. Aldi yang merasa bersalah karena tidak lebih awal berbicara, bersumpah untuk tidak membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Dan di pemakaman itu, di mana jenazah Rina akhirnya dimakamkan kembali dengan layak, kami semua berdiri dalam diam, merasakan betapa gelapnya rahasia yang tersembunyi di balik kematian seorang gadis muda yang hanya ingin didengar dan diperjuangkan.